Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Mahendra, BP 1910421011. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan teori dan sedikit membahas soal, yaitu setidaknya 2 soal itu mengenai materi mekanika zat padat dan fluida. Jadi ini merupakan tugas yang diberikan oleh Bapak Riko Adrial MSI pada materi kuliah fisika dasar. Jadi ini adalah video dari saya, semoga bermanfaat. Mekanika zat padat dan fluida yaitu suatu cabang mekanika kontinum yang mempelajari perilaku bahan atau material zat padat, terutama perpindahan dan deformasi material akibat gaya, perubahan temperatur, perubahan fase benda, dan penyebab eksternal lainnya. Adapun perbedaan antara zat padat dan fluida sebagai berikut. Yang pertama, zat padat adalah keadaan materi yang memiliki bentuk dan ukuran yang jelas, sedangkan cairan itu adalah masalah volume, tetapi tidak memiliki bentuk yang pasti. Yang kedua, cairan mengambil bentuk bejana, sedangkan padatan bentuk-bentuknya sendiri. Ketiga, atom padat terikat erat dan menyebabkan kompresi, yang hanya bisa bergetar, memungkinkan atom-atom fluida mengalir sementara bahkan jika mereka terikat bersama. Kemudian cairan itu tidak kuat, tidak keras, tidak elastis. Kemudian cairan digunakan sebagai isolator dalam pelarut, pelumas, generator listrik, dan pemancar serta alat ukur. Padatan antara lain sebagai bahan bangunan, konsumsi, panas, dan energi. Berikut adalah contoh padatan dan cairan. Selanjutnya materi. Itu terdapat 7 materi dalam mekanika zat padat dan zat fluida. Tetapi yang akan saya bahas hanyalah 2, yaitu kerapatan dan tegangan serta regangan. Yang pertama, kerapatan. Kerapatan atau density adalah properti fisik dari materi yang mengungkapkan hubungan massa terhadap volume. Kerapatan massa atau kerapatan material didefinisikan sebagai massa per satuan volume dengan rumus ρ sama dengan M kali V, dengan keterangan ρ adalah kerapatan objek yang diamati, kemudian M adalah massa dari objek yang diamati, dan volume adalah volume dari objek yang diamati. Bila dilihat dari rumus kerapatan tersebut, hubungan antara density dengan massa adalah linear. Namun, untuk hubungan antara kerapatan dan volume adalah berbanding terbalik. Semakin besar massa material, semakin besar juga nilai kerapatan dari material tersebut. Sedangkan untuk volume, semakin besar volume, maka kerapatannya akan semakin kecil. Kemudian di sini bisa kita lihat pada gambar itu adalah tabel zat-zat beserta massa jenisnya. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama pembahasan soal untuk kerapatan. Mari kita masuk kepada pembahasan soal. Soal ini saya ambil dari buku Tipler halaman 417, materi kerapatan. Sebuah botol 60 ml diisi dengan air raksa pada 0 derajat Celcius. Bila temperatur naik sampai 80 derajat Celcius, 1,47 gram air raksa akan tumpah dari botol. Diasumsikan volume botol itu konstan. Carilah kerapatan air raksa pada 80 derajat Celcius jika kerapatannya pada 0 derajat Celcius adalah 13,645 kg per meter pangkat 3. Yang pertama kita cari dulu massanya dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi, M sama dengan ρ kali V, dimana ρ ini nilainya adalah 13,645 dikali 60. Volumenya didapatkan itu sekitar 818,7 gram, dan diketahui pada soal 1,47 gram itu tumpah.
tumpah pada suhu 80 derajat Celcius, maka massa yang tersisa itu adalah 818,7 dikurang 1,47, didapatkan hasilnya yaitu 817,23. Di sini baru kita cari kecepatan dari kerapatan dari raksanya dengan rumus Rho sama dengan M per V, yaitu dapat kita cari di atas tadi 817,23 yang di sini dibagi dengan volume tadi yaitu 60, didapatkan itu sekitar 13,6 gram per sentimeter pangkat 3. Jadi itu adalah kecepatan dari raksa. Yang kedua adalah tegangan dan regangan. Tegangan adalah besarnya gaya yang diberikan oleh molekul-molekul terhadap luasan penampang dengan rumus tegangan sama dengan F per A, dengan keterangan F adalah gaya dengan satuan Newton dan A adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Yang kedua, regangan adalah pertamaan panjang suatu benda terhadap panjang mula-mula yang disebabkan oleh adanya gaya luar yang mempengaruhi benda tersebut. Dengan rumus regangan sama dengan delta L per L. Keterangan delta L merupakan perubahan panjang dengan satuan meter dan L adalah panjang mula-mula dengan satuan meter. Ketiga, modulus Young. Menurut Hooke atau Robert Hooke, modulus elastisitas atau Young adalah perbandingan antara tegangan dan regangan suatu benda. Secara matematis, modulus Young bisa dirumuskan dengan rumus seperti yang nampak pada gambar dengan keterangan sebagai berikut. Selanjutnya itu soal untuk yang tegangan dan regangan itu sumbernya juga dari buku Tipler halaman 417 11 strip 2 bagian tegangan dan regangan. Soalnya berbunyi, sebuah bola 50 kg digantungkan pada sebuah kawat baja yang panjangnya 5 meter dan jari-jarinya 2 mm. Pertanyaannya, berapakah pertambahan panjang kawat? Pertama, kita tentukan dulu apa yang kita ketahui dari soal. Diketahui yaitu pertama massanya 50 kg, dimana kita juga dapat menentukan gravitasinya yaitu 10 meter per second untuk gravitasinya. Kemudian L atau panjangnya itu 5 meter dan jari-jari itu 2 kali 10 pangkat 3. Nah, pertama kita cari dulu gayanya, dimana gaya itu M dikali G 50 dikali 10 sama dengan 500 Newton. Kemudian kita harus juga mencari luas penampangnya dengan rumus V L kuadrat sama dengan 3,14. Masukkan rumus tadi, masukkan yang kita ketahui tadi. Didapatkan di sini 1,256 kali 10 pangkat 6. Kemudian kita juga bisa mencari dengan rumus F per A dibagi delta L per L. Delta per L bagi L itu bisa juga dicari dengan rumus F dibagi
gitu. Jadi ini bisa langsung kita cari delta L itu sama dengan L kali F A, dimana itu panjangnya tuh 5 dikali 500 dibagi 20 kali 10 pangkat 10 kali 1,256 kali 10 pangkat min 6, didapatkan 5 kali 500 itu 2500 dibagi 25,12 kali 10 pangkat min 4, itu hasilnya 0,00995 meter. Nah ini kita ubah satuannya. Saya jelaskan lagi. Jadi dari rumus ini F per A per delta L per L itu kita mencari pertambahan panjang atau delta L. Jadi rumusnya ini kita pindahkan ke depan dan jadilah rumusnya seperti ini, dan didapatkan hasilnya pertemuan panjangnya adalah 1 cm.